mendengarkan podcast ini. Pada zaman pembuangan, saudara, di mana imam-imam, pengajar-pengajar ditawan oleh musuh, kitab-kitab Taurat disembunyikan, umat sulit sekali menemukan firman. Dan itu telah dinubuatkan dan terjadi. Di akhir zaman ini, saudara, orang juga sulit menemukan kebenaran. Begitu banyak khutbah dan kebenaran atau sesuatu yang diakui sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya bukan kebenaran. Satu hal yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian harus waspada. Tidak mungkin iblis tidak bekerja keras. Tidak mungkin iblis tidak bekerja keras. Semakin saudara mengerti kebenaran, saudara akan makin memiliki resistensi atau penolakan terhadap apa yang diajarkan orang yang diakui sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Sebagai orang timur, sulit kita menentang secara frontal. Biasanya ada kecenderungan untuk diam karena tidak ingin punya musuh. Sering memilih untuk diam supaya tidak dituduh sebagai kepahitan dan menyerang. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mengerti kebenaran secara lengkap, maksud tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, agar manusia menjadi corpus delicti, maka segala bentuk penyimpangan yang menghambat terwujudnya, saudara, corpus delicti atau keselamatan dalam hidup orang percaya, akan membuat kita benar-benar gusar. Kita akan sangat terganggu, saudara. Hal ini bukan berangkat dari pembelaan terhadap ajaran yang benar. Hal ini bukan berangkat dari sentimen kita kepada orang yang memiliki doktrin yang berbeda. Tapi hal ini berangkat dari berbahayanya nasib jiwa-jiwa. Bukan karena kita sentimen terhadap orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan kita. Bukan karena ada dorongan untuk konfrontasi dengan orang yang tidak sepaham, tidak sedoktrin dengan kita. Tetapi karena kita merasa gusar, prihatin, duka terhadap kenyataan nasib kekal orang-orang yang sangat berbahaya. Jadi iblis itu bekerja keras. Obat asli sesuai dengan dosisnya, obat palsu atau yang mirip tapi tidak sesuai dengan dosisnya itu jadi racun, atau kadang-kadang membuat tubuh jadi imun. Ini berbahaya. Tas palsu, tas asli, tas. Tapi kalau obat palsu bukan obat, racun, saudara. Jujur saja kita juga sebenarnya tidak ingin konflik, berbenturan dengan pendeta lain. Kita juga tidak ingin, saudara. Tetapi kalau melihat nasib kekal banyak orang, kita tidak bisa diam. Sebab penyesatan itu berbahaya, saudaraku. Ketika saya mengajarkan mengenai teologia ini, ingat, ada teologia, ada ateologia. Kalau sudah ateologia, ini racun. Ini racun sudah. Kita tidak boleh mentolerir sama sekali hal ini, saudara. Bukan karena kita merasa diri benar, lalu mengadakan pembenaran terhadap diri sendiri, tetapi kita memang telah membuktikan sedikit sekali orang mengajarkan kebenaran
yang menggiring seseorang kepada maksud keselamatan itu, yaitu menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercela seperti Tuhan Yesus, yang berkualitas corpus delicti, saudara. Kita sendiri juga sedang berjuang untuk mencapai tingkat ini, saudara. Kita sendiri juga sedang berjuang mencapai tingkat ini. Penyesatan itu membuat apa yang dikutbahkan di mimbar, yang diakui sebagai firman Tuhan itu sebenarnya firman setan. Tapi kita kan tidak berani terang-terangan berkata itu firman setan, itu ateologi. Padahal memang ateologi. Kalau bukan firman Tuhan, firman siapa? Ya memang, saudaraku, dalam kesabarannya ya Tuhan memberi kesempatan orang untuk sadar. Tetapi kalau seorang pemberita firman, pendeta, sudah ambisi gereja besar, ambisi jemaat banyak, ambisi punya uang, ambisi namanya dikenal, ambisi dia terhormat, dia pasti jadi picek, matanya buta terhadap kebenaran. Pasti. Orang-orang seperti ini tidak pantas menerima kebenaran. Saya tidak mengatakan lebih baik, tetapi saya mengerti hukum ini. Seseorang harus bisa menjadi bejana Tuhan. Dan untuk menjadi bejana Tuhan harus mengosongkan bejana itu. Jangan punya ambisi. Kecuali hanya menampung apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan untuk menjadi bejana yang kosong supaya Tuhan mengisi kita dengan kebenarannya, visi-visinya, itu butuh perjuangan yang berat sekali, saudaraku. Berat sekali. Jadi ketika saya bergumul di dalam doa, bagaimana Tuhan aku bisa menghibur dan menyenangkan hatimu, saya mendapat dua jawaban, saudara. Yang pertama, ketika kamu kuberhadapkan kesempatan berbuat dosa, dan engkau menolak itu, engkau menghibur aku. Jadi orang-orang yang memang berniat untuk menghibur hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, akan diperhadapkan kepada kesempatan-kesempatan untuk berbuat salah. Nah, pada waktu itulah, saudara, seseorang bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kalau situasi atau kondisi kita baik-baik, tidak ada peluang untuk berbuat dosa, tidak ada peluang untuk menyenangkan diri sendiri, ya Anda bukan orang yang diberi kesempatan menyenangkan Tuhan. Ketika Anda bisa egois, ketika Anda bisa memuaskan keinginan daging dan segala kesenangannya, tapi saudara memilih melakukan kehendak Bapa, nah itu baru Anda menghibur Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghibur, menyenangkan Tuhan? Tentu diawali dari tekad, niat yang tulus dari diri sendiri. Lalu saudara akan berinisiatif berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saudara akan memperkarakan ini dengan Roh Kudus. Pimpin aku Roh Kudus, apa yang harus kulakukan. Ada rancangan-rancangan Bapak yang kalau tidak dipertanyakan saya nggak yakin Bapak menunjukkan. Opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Anda bisa berkata opsi yang terbaik yang boleh kulakukan. Nanti Roh Kudus akan bilang opsi yang terbaik mahal. Tapi kalau kita bisa, kalau kita boleh melakukan, kenapa tidak kita lakukan? Yang suatu hari nanti ketika kita ketemu Tuhan, kita mendapat pujian, walaupun bukan karena pujian itu kita melakukan, karena kita melakukan karena kita mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai seseorang, memuja seseorang, apakah itu pria atau wanita, artinya pria terhadap wanita atau sebaliknya, saudara pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi dia. Nah, mengapa ini tidak kita lakukan bagi Tuhan?
Nah, masalahnya saudara ini kan memang tidak terbiasa connect dengan Tuhan. Yang connect itu kan hanya pendeta di pikiranmu, padahal saudara itu semua harus connect dengan Tuhan. Mengenal kebenaran supaya kita memiliki hubungan pribadi, connect, dan tidak menjadi mistik. Relasi kita dengan Tuhan, intimasi kita dengan Tuhan itu dalam rangka kita mau menemukan apa yang dapat menyukakan Dia. Maka kita harus memiliki teologi yang cukup. Kalau teologiamu nggak cukup, jadi mistik nanti. Seperti orang-orang itu loh. Ada pesan Tuhan berbicara, ngawur saudaraku. Pasti tendensinya atau arahnya bukan pada kesempurnaan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi hanya pesan-pesan yang membuat orang menjadi mistik. Dan biasanya orang-orang itu tidak logik berpikirnya, tidak sehat berbicaranya, tidak sehat cara berpikirnya. Nah, iblis itu membuat penyesatan itu, saudara. Tuhan berbicara ini itu, padahal bukan Tuhan seperti itu loh yang benar. Allah itu baik. Baik yang bagaimana? Kan tadi saya menjelaskan, percayamu itu tidak bisa mengatur Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu butuh dipercayai. Kalau sudah dipercayai, kita minta apa saja, meyakini apa saja akan terwujud. Seperti begini loh. Kalau ini anak saya ya, Nak, ini kalau Tuhan ya, kamu percaya Papa baik? Percaya Papa. Kamu percaya Papa berkuasa, cerdas, kuat, kaya, berkuasa, percaya? Percaya Papa. Betul? Iya Papa. Minta apa? Minta apa kamu? Itu kan Papa gila. Kalau Papa yang baik gimana? Kamu percaya Papa itu baik? Kau percaya Papa itu berkuasa? Sekolah. Papa, saya mau nonton film kartun. Sekolah. Katanya Papa baik. Justru karena Papa baik itu sekolah. Pulang sekolah, ayo makan cepet ya. Bantu mamamu jaga warung. Ya Papa, saya mau main-main dulu. Katanya Papa baik. Justru karena Papa baik itu jaga warung. Mana nilaimu? Loh, kok cuma 7,5? Kenapa nggak 8,5 atau 9 nih? Kenapa nggak 10? Jangan marah dong Pak, katanya Papa baik. Panggil guru les sambil jaga warung belajar matematik. Ya katanya Papa baik. Justru Papa baik itu. Papa, berapa? Papa baik ya. Kau percaya nggak? Ya percaya dong. Papa berkuasa nggak? Iya. Kau percaya nggak? Percaya Papa. Lalu mau apa? Beliin motor dong. Nggak. Katanya Papa baik. Justru Papa baik, kamu nggak dibeliin motor. Nanti kamu ikut geng motor. Kamu kesana kemari susah diatur. Tabrakan kakimu patah. Jadi enggak. Konsep baiknya itu gimana? Nah sekarang kalau pendeta memperkenalkan begini, saudara sekalian. Allah itu baik dan berkuasa. Ayo kita puji-puji. Dia bertahta di sini. Minta apa? Yakini. Asal kita percaya mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ngerti nggak yang diajarkan apa di situ? Mujizat yang dimaksud itu apa? Saudara sekalian, Allah itu baik. Ketika engkau datang kemari, engkau bawa persoalan, pergumulan, ekonomi, sakit penyakit, engkau pulang tidak sama seperti engkau datang kemari. Jangan amin ya. Penyakit akan disembuhkan, persoalan diselesaikan. Haleluya. Justru persoalan diberikan menghambat kamu lari ke neraka. Kan nggak ngerti baiknya kayak apa. Nah anak yang tadi suruh les, kursus, nggak dibeliin motor, 20 tahun kemudian jadi orang sukses. Dia baru tahu papaku baik. Tapi kalau papa saya mau nonton film kartun, jadi nggak bisa sekolah, aku nggak mau, papa baik kan? Iya papa baik.
Papa baik nak, nonton aja film kartun. Nggak usah sekolah ya. Kamu seneng kan? Seneng kan? Udah. Papa beliin motor. Papa kan hebat. Oh, papa hebat. Beli. Oke, beli yang bagus. Jangan yang 14 juta, 22 juta ya. Yang kenceng banget naik. Oke. Yang wus kenceng ya. Oke. Jangan yang lambat-lambat. Yang kenceng nah. Oke. Yang bisa ngebut supaya kamu bisa lebih dari teman-teman kamu. Kamu bisa jadi juara. Ngetrek. Kamu jadi juara nanti. Itu orang tua gila. Nah, kalau di gereja diajarkan begitu, Allah itu baik saudara sekalian. Kalau kamu yakin, jadi dia pikir Tuhan bisa diatur pakai percaya kita. Asal ku jamah jubahnya sembuh, saudara. Jadi kau jamah jubah, kau minta apa? Jamah jubahnya, klaim janjinya, nggak karu-karuan kan? Jubah yang dijamah itu jubah apa? Dalam rangka apa? Makanya Alkitab harus dibedah. Ingat, penjelasan ada ayat umum, ayat khusus, kebenaran umum, kebenaran khusus. Asal ku jamah jubahnya sembuh. Ya cuman perempuan itu dalam seluruh kisah selama 3,5 tahun. Apakah semua perempuan yang sakit pegang jubahnya semua sembuh? Faktanya tidak, saudara. Kok satu fenomena tanpa dilihat konteksnya digeneralisasikan? Saudaraku sekalian, Allah itu luar biasa. Kolsom terbelah. Percaya akan terbelah semua persoalanmu. Dia pikir belah semangka kali. Kolsom dibelah juga cuma sekali-kalinya itu, dan itu pun dalam kondisi ekstrim. Maka cara membedah Alkitab harus benar. Ini loh yang saya katakan dari beberapa hari ini, dari minggu lalu maksud saya, sukar ditemukan kebenaran. Saya sih tidak mengatakan saya paling benar, tapi menurut yang saya pahami, tentu bukan tanpa alasan karena memang itu bidang saya, ini benar. Saudara jangan hanya duduk setuju, tapi saudara harus melakukan. Belajar terus supaya hidupmu diubah. Jadi kebenaran itu, kalau kita kan punya 3 kebenaran dasar. Yang pertama apa? Karakter yang sempurna. Jadi corpus delicti. Sekarang lebih suka menggunakan kalimat hidup tak bercacat, tak bercelah. Terus langit baru, bumi baru. Yang ketiga, tanggung jawab, kerja keras, jaga kesehatan, dan lain-lain. Supaya kita bisa membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Kalau you tidak tanggung jawab, you miskin, you are doing nothing. You gak buat apa-apa. Sakit-sakitan, lu nyusahin orang. Maksudnya begitu. Bukan tanggung jawab duit banyak, kesempatan luas mau beli apa saja, kesempatan luas mau kemana saja, kesempatan luas tuh buat apa saja. You anak setan. Yang saudara miliki semua milik Tuhan loh. You gak berapa kayak suka-suka you. Kalau enggak, you tuh memberontak sama Tuhan. Saudara mungkin berkata, itu pendeta mau apa? Enggak mau apa-apa, cuman you bertobat aja, selamat. Makanya kalau orang di mana-mana sering berkata, Pak Eras anti perpuluhan. Bukan. Kalau you matok 1/10, mendingan gak usah sama sekali. Everything you have belongs to God. Yang diajarkan itu segenap hidup. Maka siapa yang mau, saudaraku? Hampir gak mau. Bukan sombong, saudara. Kalau you punya rumah 3, 1 untuk gereja. Kita kan mau beli gedung nih, harga 20-25 M. Nanti kalau ditantang siapa, mungkin saya orang angkat tangan dulu. Ayo, siapa 20 orang yang bisa kasih 1 miliar? Saya dulu 1 miliar. Saya angkat tangan pertama. Kalau perlu 2 miliar, saya angkat tangan dulu. Biar gila pendeta itu. Biar uang saya nggak banyak pun saya berani bertaruh. Bukan sok. Itu juga bukan nama saya dan keluarga saya pun sudah saya ancam. Jangan ya, coba-coba kau berpikir kalau papa meninggal mesti dikasih anaknya.
harus turut kehendak Tuhan. Wah, Pak Eras mau nunjukin enggak. Kalau enggak begini enggak ada contoh. Orang jemaat ditantang ngasih duit, pendetanya enggak ngasih. Udah gitu gereja atas nama pendetanya dan yayasan yang pendetanya punya. Nanti anak-anaknya mewarisi. Kira-kira itu untuk siapa? Kita sudah merindukan kerajaan surga, udah nggak mikir, Bu. Saya ngomong ini bukan sok loh, dan bukan mau dipuji. Kalau Tuhan datang kembali, kita bertemu, ternyata Dia Maharaja. Betapa menyesalnya kita kalau kita tidak menunjukkan pengabdian yang sepenuhnya bagi Tuhan. Ajaran-ajaran itu hanya membuat orang egois. Bagaimana memanfaatkan Tuhan, bukan bagaimana memberi hidup untuk Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Percaya kepada Tuhan berarti hidup untuk kepentingannya. Aku bidik jiwamu, aku bidik keselamatanmu, aku bidik kesempatan mahal yang Tuhan berikan kepadamu untuk tidak kamu sia-siakan. Tuhan Yesus akan jadi raja, saudaraku. Pasti. Benar. Dia jadi raja. Dan berbahagialah orang yang memperlakukan Tuhan dengan pantas dan benar hari ini. Penyesatan gereja tidak membuat orang memperlakukan Tuhan dengan pantas. Tidak layak. Makanya kebenaran itu menuntut orang memperagakannya. Kebenaran itu akan memaksa orang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara mencintai Tuhan. Saudara yakin Allah itu ada. Saudara yakin Allah itu hidup. Saudara percaya Tuhan Yesus akan jadi raja. Apa yang saudara lakukan selama ini untuk Dia? Sudah buat apa, saudara? Jangan berkata, loh Pak Eras sekarang mau kemana nih? Mau ngapain? Gak ada yang saya persoalkan. Bahkan saudara, supaya saudara percaya apa yang saya katakan, kalau Anda merasa tersinggung dan merasa sedang diperas, jangan menginjak Rehobot selama-lamanya. Jangan menginjak gereja ini selama-lamanya. Kita mau cari orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Coba direnungkan, dihayati, saudaraku. Kekristenan itu sebenarnya bukan punya gereja, kebaktian, nyanyi, bukan. Tapi perilaku hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita seperti Tuhan Yesus, moral kita seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk Bapa di sorga, kita belum sampai mencucurkan darah, saudaraku. Makanya ya susah kalau orang nggak mengenal Tuhan ya, tidak menghayati kebenaran, ya susah sih. Nggak tahu bagaimana diajak bicara ya saudara. Kalau saudara berani ya mencari Tuhan, mengenal Tuhan, membela Tuhan, itu ya surga menjadi dekat. Anda makin yakin Allah itu hidup dan nyata. Anda makin yakin kerajaannya akan datang, makin yakin Dia menjadi raja dari segala raja. Ini kalau saya jujur ngomong nih, betul Tuhan tahu hatiku. Aku mau berkata gini, Tuhan gak usah banyak-banyak jemaat, 100-200 tapi bener-bener gitu loh. Jadi aku gak capek, diketok pala saya bisa-bisa. Ini kan orang-orang yang salah asuh dari berbagai penjuru tempat, yang tadinya itu gak ngerti kebenaran itu apa. Yang minggu ke gereja nyanyi nyembah Tuhan, dia pikir nyembah Tuhan ke gereja itu sudah mewakili kekristenannya. Majelis-majelis yang agung, yang rapat-rapat gereja hadir, terus ayo nyumbang gereja, nyumbang. Tuhan kok disumbang loh. Orang-orang yang nuntut janji Tuhan, minta berkatnya. Lah hidupmu aja milik Tuhan, tubuhmu milik Tuhan, usahamu milik Tuhan, kok masih minta diberkati, itu maksudnya apa? Itu kan Anda berdiri di luar pagar. Anda tidak masuk dalam keluarga dan diri Tuhan. Kalau saudara mengerti kebenaran kan, tubuhku bait Roh Kudus, yang kulakukan adalah aku harus menjaga tubuhku. Kalau Anda buka toko,
Anda buka perusahaan baru, yang ada itu mengucap syukur untuk kepercayaan punya usaha itu. Bukan ngundang pendeta Erastus, dia sakti mandraguna. Biar Pak Pendeta datang, dia kepret pakai minyak jelantah. Kalau diurapi nanti, wah berkat dicurahkan. Itu kan ajaran siapa? Di Alkitab ada nggak itu? Nggak ada. Kalau bait Allah, perkakas bait Allah dipercik pakai darah, minyak darah, pakai minyak, itu artinya milik Tuhan, digunakan untuk perkakas ibadah. Itu kan perjanjian lama, bro. Jadi Pak, minyak urapan perlu nggak? Ya kalau you anggap itu perlu diurapi sebagai tanda milik Tuhan, boleh. Bukan, oh Tuhan berkati Tuhan, kita memuji Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan. Lah semua itu juga milik Tuhan kok. Sebenarnya ajaran-ajaran kita ini seperti menggugat ajaran yang sudah ada, saudara. Menggugat. Jadi memang mengganggu ketenteraman umum. Tapi kebenaran seperti ini, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kalau saudara belajar terus, nanti saudara bisa ngerti deh. Ikut-ikut saya deh. Saya lewat itu daerah rumah orang-orang kaya, saudara. Saya lihat, rumahnya bagus-bagus. Saya bilang sama sopir saya gini, bagus ya. Rumah kok panjang begini gitu, kayak istana, kayak kastil gitu. Aduh. Lalu saya pikir begini, ngomong sendiri, nggak ngomong sama dia. Saya ngomong, nanti kalau mati betapa tragisnya. Punya banyak, ninggalin sakit. Anda bukan tidak boleh punya banyak, tapi Anda harus mengaku semua milik Tuhan dan rela berkorban apapun untuk kepentingannya. Anda itu siap mati. Yang mana kita mau mati? Yang mana kita mau mati, Pak? Iya, mau. Ada yang tinggal seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Siapa tahu tinggal semalam ini. Betul nggak, saudara? Semua itu realistis. Kan dari dulu saya sudah ngomong, umur manusia itu 26.000 sampai 28.000 hari. Kalau sekarang umurmu 60 tahun, tinggal 3.600 hari. Menghitung hari. Kalau sudah umur 75, ya lebih menghitung jam. Kadang-kadang kan kita nggak tahu masih 3.600 atau berapa. Coba dihitung deh, kalau 10 tahun umurmu tinggal 3.600, kan gitu saudaraku sekalian. Kalau tinggal 20 tahun 7.200 hari, satu hari, tek. Kok orang itu nggak sadar, nggak alert? Apalagi yang muda-muda ini, tenang, Belanda masih jauh. Emangnya lagi perang gerilya apa kamu? Kan kamu nggak tahu kapan kematianmu, bro. Makanya kalau kita mendengar ajaran yang benar, ajaran yang benar itu membawa kita ke 3 hal ini. Karakter yang sempurna, langit baru bumi baru, lalu tanggung jawab kerja, jaga kesehatan. Supaya apa? Efektif untuk Tuhan, bukan untuk kita. Sehat supaya bisa ini bisa itu. Enggak, supaya untuk Tuhan. Makanya ya Pak, kalau sudah khotbah sekelas saya ini dengan tekanan ini, nggak mau untuk ketemu orang yang nggak percaya, tersinggung loh sebenarnya. Aduh, tapi kan nggak boleh marah tuh. Tapi suka rasa tersinggungnya ada loh. Jadi gini, orang begini, lalu kayak ngeledek gitu. Itu pendeta sama saja. Kamu ya datang lagi awas. Kamu itu nggak berguna bagi Tuhan. Kita nggak perlu, saudara. Kita mau selamatin saudara, saudara merasa diganggu. Ya sudah, nggak usah. Aduh, kalau saudara nanti mati, lalu kekekalan. Ya Tuhan, kalau aku tahu waktu itu aku dengerin khotbahnya Pak Eras. Aduh, terlambat saudaraku. Amin. Ini bukan gereja yang membujuk-bujuk saudara begini. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Jangan lupa loh, perpuluhannya udah akhir bulan. Bukan begitu. Setiap minggu digodot lehermu. Mati bagi dunia, hidup untuk Tuhan. Sampai kita membangun umat kerajaan Allah dalam kebenaran. Sampai kita menjadi heavenly society.
membangun masyarakat kerajaan surga. Nah, kembali soal penyesatan tadi. Jadi orang mencari firman susah karena sesat. Kata sesat dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti tidak melalui jalan yang benar. Kata sesat, pengertian kata itu, atau salah jalan. Jadi penyesatan berarti proses, cara, perbuatan menyesatkan atau menyimpangkan. Dalam teks bahasa Ibrani ada beberapa kata yang memiliki pengertian yang sama dengan sesat. Yang pertama, toholah. Toholah. Toholah ini sebenarnya sama dengan error, tapi juga bisa berarti tolol, foolish, stupid, completely stupid, sangat sesat. Toholah, bodoh. Yang kedua, kata sesat dari kata nadah. 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 Kata nadah berarti mislead, salah jalan, salah langkah. Yang ketiga, ta'ah, bukan taat ya, ta'ah. Ta'ah itu berarti pergi ke jalan yang keliru, sama. Jadi mestinya ke lurus, belok, atau mestinya miring, dia lurus gitu ya. Dalam teks bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk mengartikan kata sesat. Yang pertama, diastrevo. 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 Kata diastrevo ini artinya tahu nggak apa? Salah menafsirkan, misinterpret, salah menafsirkan. Aduh, menarik juga loh. Jadi sesat itu salah menafsirkan. Itu hebat. Kalau pertobatan kan perubahan pikiran, metanoia. Pokoknya kalau sudah masuk perjanjian baru ke arah batin. Kalau bertobat itu kan perjanjian lama syub, artinya berbalik. Yang tadinya tidak menyembah Yahweh, menyembah Yahweh lagi. Yang tadinya tidak melakukan Taurat, sekarang melakukan Taurat. Tapi kalau Kristen bertobat itu perubahan pikiran. Kata yang kedua, tadi diastrevo artinya salah tafsir. Kata yang berikutnya, planao. 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 Planao ini artinya keluar dari keadaan aman. Memang perasaan aman juga sebenarnya relatif. Anak yang tadi suruh sekolah, ngerjain PR, bantu mamanya, kalau itu dipandang tidak aman, dia kabur. Nggak enak punya mama kayak begitu. Makanya kan ada anak begitu lihat mamanya langsung sembunyi lari sebelum disuruh. Nangkep sudah? Ngerti maksudnya? Anda ngerti dong maksud saya ini? Pernah jadi anak kan? Belum pernah badung kan? Saya pernah. Jadi ngerti. Ada mama, pokoknya cepat-cepat kabur. Saya kalau ditanya, "Loh kamu kemana mau disuruh mama?" Saya nggak tahu, padahal emang kabur. Jadi jangan, anak-anak muda jangan anggap kita bodoh ya. Om pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua seperti Om. Yang ketiga, kata sesat dalam bahasa Yunani ekspatao. Ekspatao. Ekspatao itu artinya memperkosa. Loh kok bisa ya Pak? Ya begitulah. Menggoda, membujuk, dan memperkosa. Makanya itu hebat banget loh. Sesat itu pasti memperkosa kebenaran. Artinya kebenaran dirubah. Amin. Hebat, Alkitab itu luar biasa. Yang diastrevo tadi salah tafsir. Maaf ya Bu, Pak, ini bukan karena saya pinter, saya ngambil di dictionary. Saya ngambil di kamus bro, ini bukan saya pinter, rajin-rajin aja buka kamus. Dan saya tidak rundingan sama pembuat kamus.
Nggak ada rundingan-rundingan tuh, nggak ada. Jadi kalau klop begini, wah memang hebat. Jadi kalau pendeta malas, pasti khotbahnya tidak bermutu. Dia harus rajin, baru dia menemukan kebenaran. Roh Kudus mengurapi, kalau orang itu tidak tekun, ya nggak bisa menemukan. Roh Kudus kan nggak bilang begini, buka kamus. Itu ekspatao. Apa ya ekspatao? Iya, nggak bisa begitu. Kita yang mesti buka kamus sendiri. Keempat, apatao, artinya tucit, menipu. Apatao. Hebat loh sebenarnya Alkitab itu, kalau dipahami dengan benar, saudaraku. Dari terjemahan Alkitab bahasa asli ini dapat disimpulkan bahwa penyesatan memiliki unsur-unsur kebodohan, penipuan, pemaksaan, kesalahan menafsir, salah melangkah. Proses dari usaha penipuan melalui saluran pemikiran yang mendesak atau memaksa agar seseorang atau sebuah komunitas mengambil jalan yang keliru atau tindakan yang salah oleh karena kebodohan atau kesalahan menafsir. Bapak Ibu saudaraku sekalian, coba kita lihat surat Korintus, saudaraku. Waduh, ini luar biasa. Surat Korintus pasal 11. Kita kembali kepada yang kita sudah beberapa kali baca di ayat yang ketiga dan keempat. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Oke. Terus? Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh yang lain atau spirit yang lain. Ini spirit yang benar. Saudara mau blame saya dengan cara apa? Kayak kita nggak hidup di dunia. Kita masih di dunia. Kalau surga mulu gimana kita kerja? Saya pekerja keras. Kalau kita masih di dunia gimana kita menikmati hidup? Saya menikmati hidup, saudara. Ya olahraga, ya berenang, ya ketemu teman, kuliner. That's it, biasa saja. Cuman kita tidak tenggelam di situ. Amin. Dan itu di surga itu begitu. Ada rumah, ada jembatan, ada pemandangan indah. Pegunungan Alpen yang bagus itu belum apa-apa dibanding surga. Ini benar. Allah itu mimpi. Gua percaya. Lu kagak mau ya udah. Diajak nggak mau. Amin. Nah, spirit yang benar itu mengarahkan Anda itu tadi. Hidup tidak bercela, fokus langit baru-baru, lalu hidup dengan tanggung jawab. Pasti rumah tangga kita baik, gak kekurangan makan, minum, punya rumah dan berbagai fasilitas. Gak mungkin jadi orang miskin. Ngajarinnya bener kok. Amin, saudara. Nah, kita lihat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Dari pikiran yang dibelokkan. Ini kan benar, saudaraku. Makanya saudara harus belajar firman dengan benar.